Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali kami Tuhan mengucap syukur. Setiap hari kami Tuhan menaikkan syukur kami di hadirat-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Kami boleh melewati segala sesuatunya karena pertolongan daripada Engkau ya Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ini setiap keberadaan kami. Biarlah kami Tuhan datang dengan limpah syukur. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau adalah pusat kehidupan kami Bapa yang maha baik. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami katakan dengan iman Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai di akhir kehidupan kami Tuhan, tetap kami nyatakan Engkau selamanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau mempersiapkan tanah hati yang terbaik buat benih kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada hari ini Bapa. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh kembali diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami kembali semakin diteguhkan di dalam pengiringan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa tanah hati yang terbaik bagi benih firman yang akan ditabur pada saat hari ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, ini waktu-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita malam hari ini. Mengawali kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Efesus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuliskan bagaimana keadaan manusia, bagaimana keadaan gereja Tuhan, apa yang terjadi dengan karakter-karakter manusia menjelang akhir zaman ataupun menjelang sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan menuliskan begitu banyak hal-hal yang di luar nalar, begitu banyak tekanan, begitu banyak hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuliskan dengan satu kalimat dikatakan masa yang sukar. Masa yang sukar ini berbicara mengenai masa yang tidak mengenakan. Justru karena masa yang sukar itu, bagaimana kita lihat banyak iman anak-anak Tuhan yang imannya kualitasnya itu bukan semakin naik, justru semakin turun. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengawali ibadah kita malam hari ini. Saya akan ambil di dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan katakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, dan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Berarti ketika firman Tuhan katakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ada juga ternyata akibat masa yang sukar, akibat begitu banyak tekanan-tekanan yang terjadi, akibat begitu banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Banyak mata hati anak Tuhan itu yang dalam memandang segala sesuatu nggak terang. Tidak clear saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara ingat cerita mengenai Rasul Paulus sebelum matanya dicelikan dalam dia memandang segala sesuatu. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang baik. Bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tetapi firman Tuhan menuliskan ketika dia mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian selaput matanya gugur, ini juga berbicara bagaimana mata rohaninya dibukakan dalam dia memandang segala sesuatunya. Sehingga dia melihat segala sesuatu menjadi terang. Dan dia boleh berkata bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang salah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan di awal kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menuliskan dengan secara detail apa yang terjadi dengan situasi kondisi akhir zaman. Begitu banyak, ada banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan-tekanan, ada begitu banyak pergumulan, penderitaan dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Tapi ketika firman Tuhan menuliskan secara detail mengenai keadaan manusia akhir zaman, itu menjadi satu peringatan supaya saudara dan saya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, menyongsong Tuhan yang kedua kali, jangan sampai mata rohani kita itu tertutup dalam menyikapi situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan seseorang yang mata rohaninya terang, mata hatinya terang, dia akan mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Dia akan boleh membawa iman percayanya bahwa betapa hebat kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya hari ini.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai betapa hebat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ini juga berbicara mengenai seberapa besar kita mempercayai Tuhan kita di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan menuliskan begitu banyak cerita bagaimana mujizat-mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Ataupun kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mungkin lewat teman-teman kita, lewat rekan-rekan kita, lewat keluarga kita. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Apakah kuasa itu cuma stop sampai waktu yang lalu? Firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu tetap sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan katakan, jangan sampai pikiran kita, jangan sampai ketika pikiran kita disesatkan sehingga itu membuat iman kita menjadi iman yang bantet. Membuat kualitas iman kita pun menurun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga tanpa disadari kita tidak memahami dengan benar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kuasanya tidak terbatas, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Tuhan yang kita sembah itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ketika kitab Ibrani katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Ini juga berbicara mengenai kuasanya juga tetap sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Orang yang percaya Yesus itu belum tentu dia hidup di dalam kebenaran. Tetapi orang benar dia sudah pasti percaya Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita mengecap dan menerima kuasa itu. Kita gak cuma dengar. Kita gak cuma baca dan kita tahu wah betapa hebat kuasa Tuhan. Tapi kita mengalami secara pribadi. Saya pernah katakan satu kerugian ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi selama pengiringan kita belum pernah merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita belum pernah mengecap mujizat Tuhan. Ketika apa itu mujizat? Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai kuasa Tuhan, ini juga berbicara mengenai bagaimana kita menjaga kualitas pengiringan kita, bagaimana kita menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Karena pada waktu kita bisa menjaga kualitas dan standar keintiman kita kepada Tuhan, itu mempengaruhi kualitas kuasa yang bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak serta-merta mengalir hanya melalui kata-kata. Tetapi kuasa Tuhan itu mengalir melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri dan Roh Kudus. Bagaimana kualitas pengiringan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 dikatakan, apabila barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan dikatakan jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berbicara kata firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini juga berbicara mengenai kuasa Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kuasa Tuhan? Bagaimana caranya supaya kuasa Tuhan itu benar-benar terimplementasi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menerima kuasa Tuhan, kita harus menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Supaya hidup kita bisa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadangkala yang membuat kuasa Tuhan itu tidak terimplementasi dalam kehidupan kita atau tanpa disadari membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adalah cara berpikir kita, pengertian kita sendiri.
Ketika Amsal katakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berbicara bagaimana kita perlu meminta roh hikmat itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Supaya ada roh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Ketika kita ada diperhadapkan dengan satu situasi kondisi tertentu, kita bisa memahami, kita bisa mengerti, bahkan kita bisa memutuskan sesuatu hal yang baik. Sehingga tetap nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kualitas iman pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak mundur, justru semakin naik, saudara dikasih Tuhan. Amsal 3 ayat 6 bahkan katakan, akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu, maka ia akan meluruskan setiap jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan adalah satu syarat mutlak supaya hidup saudara dan saya tetap dipenuhi Roh Kudus. Pada waktu hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kuasa itu dengan otomatis akan sendiri mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi Yohanes katakan, kalau dia tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kita minta, maka Tuhan pasti akan memberikan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu lewat kebenaran firman Tuhan. Pada waktu firman itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, kemudian hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan tergantung apa situasi kondisi yang saudara alami hari ini. Sekalipun mungkin kita ada di dalam satu lembah kekelaman, firman Tuhan katakan kita hanya melewati. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa melewati lembah kekelaman itu. Sekalipun mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan, situasi kondisi kita ada di dalam satu keterpurukan, kita jatuh mungkin secara ekonomi, mungkin secara hubungan rumah tangga kita dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, ketika firman itu tetap tinggal dalam kehidupan kita, dan hidup kita dipimpin, tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, sekalipun kita jatuh, kita gak akan pernah sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebagai ayat terakhir, Rasul Paulus pernah katakan, di dalam Filipi 3 yang dia katakan seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rasul Paulus, seseorang yang sudah dibukakan mata hatinya, sehingga ada perubahan dalam memandang segala sesuatunya, baik di dalam kehidupannya, di dalam situasi kondisi apapun bentuknya. Dia bilang, dia katakan satu hal, dia sampai pada satu titik dia berkata satu kesimpulan di dalam hidupnya. Dia tahu apa motivasinya, dia tahu apa tujuan hidupnya. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu, ketika Yesus tinggal dalam hidup dia, ketika firman itu tinggal dalam hidup saudara dan saya, secara otomatis hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh itu akan memimpin kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kita hanya melewati lembah kekelaman. Sekalipun ada masanya Tuhan izinkan kita jatuh, kita tergeletak, tapi tidak akan sampai jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Janji Tuhan, dia tidak akan pernah membiarkan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Bagaimana kualitas hubungan keintiman saudara dengan Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu lewat kebenaran firman Tuhan. Pada waktu engkau menjaga keintimanmu dengan Tuhan, engkau tetap membiarkan firman itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Tetap terus cari pengenalan yang benar di dalam Tuhan. Tetap terus cari pengenalan benar siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Apapun situasi kondisi yang saudara alami hari-hari ini, itu tidak akan membuat imanmu semakin kecil dan kerdil di hadapan Tuhan. Tapi engkau akan semakin kuat, engkau akan semakin terbang seperti Raja Wali. Firman Tuhan katakan bahwa engkau akan semakin kuat ketika ada di dalam satu kelemahan. Kenapa? Saudara dikasih Tuhan. Karena firman itu dan Roh Kudus itu yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan dan mengakhiri ibadah jawaban doa pada saat hari ini.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang memberikan hikmat, pengertian, akal budi dalam setiap kehidupan kami, sehingga lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam hidup kami boleh semakin diteguhkan, kami boleh semakin dikuatkan, bahkan ketika kami menghadapi satu situasi kondisi Tuhan, baik dalam bentuk tekanan hidup, persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, apapun itu bentuknya Bapa, kami justru semakin kuat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi lemah Tuhan, tapi kami semakin kuat karena firman-Mu itu menguatkan setiap kehidupan kami. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau tetap tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa penuh dengan Roh Kudus Tuhan, dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah masa yang semakin hari semakin jahat dan sulit ini Bapa, kami mau semakin menggantungkan kehidupan kami, iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apapun keadaan umat Tuhan pada saat hari ini Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, hamba berdoa Tuhan lewat ibadah jawaban doa ini Bapa, biarlah Tuhan kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan mereka, ada peneguhan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam pengiringan mereka semakin hari, mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka boleh semakin hidup melekat di dalam Engkau Tuhan. Bahkan firman yang ditabur dalam setiap kehidupan umat-Mu, itu firman itu semakin tinggal di dalam kehidupan mereka Bapa. Dan mereka boleh semakin kuat dan melekat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba serahkan setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat ibadah jawaban doa ini Bapa, kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mau kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya